Alhamdulillah, hadis kita runtutannya sampai hari ini kita masuk di bab bagaimana menjadikan rumah tangga itu punya momentum dapat sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti kalau dibahas ini Pak akan kelihatan kita kurangnya di mana? Apa kurang di sakinah? Apa kurang di mawaddah? Apa kurang di rahmah, insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakinah, apa arti sakinah, Pak? Ayo. Sakinah apa artinya? Ini kalau ada papan tulis enak nih. Ada papan tulis kan? Hah? Ada kan? Saya buat rumah tangga akan jadi rumah tangga yang sempurna, bahagia, bagus, baik, mantap kalau di dalamnya ada sakinah. Kecilan enggak? Sakinah, mawaddah dan wa ini tambahan aja nih. Rahmah, wa itu artinya dan. Sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah apa arti sakinah Mas Agus? Hah? Ketenangan, kedamaian, bisa. Kemudian kenyamanan, ketentraman. Sakinah bisa diartikan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman. Mawaddah, apa arti mawaddah? Jangan buka Google. Kasih sayang boleh, sayang, atau cinta yang seimbang. Nanti saya jabarkan ini maksud cinta seimbang apa. Rahmah, rezeki bisa. Kemudian apa? Kondisi anak, kesehatan bisa. Kemudian anak yang sehat, soleh, apalagi pinter, akhlak, apalagi ganteng, cakep, apalagi rezeki sudah, sehat. Intinya seperti ini. Sakinah, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman. Mawaddah, kasih sayang, cinta yang seimbang. Rahmah, rezeki, sehat, kondisi anak, kondisi suami, kondisi satu rumah. Kalau rumah tangga udah modelnya begini, enak apa enggak kita? Sempurna apa enggak kita? Cakep ya? Enak ya? Pertanyaannya, ada enggak rumah tangga yang enggak punya sakinah? Suami dari kantor bukannya pulang ke rumah, pulang ke tetangga. Ada nggak? Ada. Kebetulan tetangganya janda lagi kan, pulang ke situ. Pulang ke rumah malas. Masuk rumah ngelihat istri malas. Duduk di rumah nggak tenang hatinya. Ketemu istri nggak nyaman kondisinya. Kumpul bareng keluarga nggak tentrem. Ngelihat rumah rasanya nggak damai, berarti orang ini nggak punya sakinah. Terus ada yang nanya, Ustaz, apa syarat biar dapat sakinah? Nabi bilang Pak, Nabi bersabda, mana yang belum kawin? Jangan ngumpet aja. Yang belum kawin penting ini. Nabi kan bersabda, ya ma'syara, kok jin? Ya ma'syara syabab. Serem amat kecil.
Ya ma'syara syababa man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda yang usianya sudah matang untuk nikah. Kapan usia matang nikah laki-laki? Umur berapa? 25. Usia matang perempuan? Matang ya. Umur berapa? Zaman sekarang umur 23. Ini perempuan sudah matang untuk nikah, laki-laki sudah matang untuk nikah. Wahai laki-laki yang sudah matang untuk nikah, barang siapa di antara kalian yang mampu al-ba'ah. Al-ba'ah itu apa? Al-ba'ah itulah yang menentukan orang akan dapat sakinah, akan dapat mawaddah, akan dapat rahmah. Al-ba'ah ini. Yang pertama, kalau Ustadz Hamdi terkawin, bawa nikahnya, ya, pengen rumah tangganya sakinah, maka wajib melakukan al-ba'ah yang pertama. Apa al-ba'ah yang pertama? Al-ba'ah yang pertama adalah as-sabru 'alan nisa. Nah, ini langsung komen dia paham maknanya soalnya. As-sabru 'alan nisa. Jadi kalau digabungin di hadis ini, ya ma'syara syababa, wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu bersabar sama perempuan, lihat dia. Sabar sama perempuan, maka menikahlah, kamu akan dapat sakinah. Jadi kalau rumah tangga ada bapak punya istri, masak nggak bisa, nyuci baju males, piring sampai berjamur belum dicuci. Umpama ini sampai berjamur. Tuh istri di rumah kalau kagak marahin bapak kejang-kejang sakit. Umpama kalau dikasih duit 5 juta 2 hari habis. Umpama di sini mah nggak ada, ini umpama semua ya. Kira-kira kalau model begitu istri akan dapat tenang, damai, nyaman nggak suami bang? Enggak kan? Gimana kalau suaminya sabar? Dapat nggak nyaman? Ada? Dapat nggak damai? Dapat nggak tentrem? Dapat, karena suaminya sabar. Siapa yang bilang? Sabar ada batas itu konten TikTok pak. Nabi cuma kasih tahu as-sabru kas-sabiri murru fi madafati lakin awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu kayak getah, pahit rasanya, tapi fadilah yang manis lebih manis dari madu. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Nabi bilang sabar dapat menolong setiap pekerjaan. Wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolong sama Allah lewat sabar dan sholat. Ngadepin bini model tadi, Allah nyuruhnya apa? Sabar dulu atau sholat? Mau minta tolong nih sama Allah nih ngadepin bini model begitu tuh. Minta tolong sama Allah, sholat dulu ke sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah, sabar dulu baru sholat. Terus tadi cari diri yang ya, jangan sabar-sabar banget deh. Cari diri yang mantap deh ya. Laki-laki kalau bisa sabar sama perempuan di rumahnya sudah pasti dapat sakinah. Perempuan di rumah laki-laki siapa aja? Istri, kemudian anak perempuan, kemudian saudara perempuan, kemudian mertua, kemudian ibu, kemudian ipar. Ini kalau nggak sabar-sabar ngadepin yang begini nih, jangan ketawa. Rumah tangga susah dapat sakinah. Punya istri solehah, oke?
anak perempuan soleha, saudara perempuan pengertian, mertuanya ngomel lain. Umpama yang ketawa pengalamannya panjang. Ya, punya ibu cemburuan, punya ipar nafsuan. Kan ada film judulnya Ipar adalah Maut. Ini kalau nggak sabar ngadepin ini susah dapat sakinah. Sabar ngadepin istri adem, sabar ngadepin anak perempuan tenang, sabar ngadepin saudara perempuan, mertua, ibu, ipar berterima. Kenapa itu wajib sabar supaya dapat sakinah? Contoh, ibu punya mertua orang Padang, mama dia. Ini sabarnya bukan laki-laki doang sebenarnya, dua-duanya perlu sabar. Cuman yang lebih dominan disuruh sabar lagi. Ibu punya mertua orang Minang Padang yang nggak bisa makan manis. Ibu orang Sunda yang masak manis. Tiba-tiba dihidangkan makanan, tuh mertua ngomong, masakan apaan ini? Ini masak buat makan apa masak buat kolak manis? Ibu ngambek, ngamuk apa redo? Kalau ngomel kan tentremnya hilang, damainya hilang, kan ketemu mertua gak enak mukanya. Maka perlu kiranya sabar. Bapak-bapak juga kalau istri pada check out TikTok shop, belanja online, jangan diomelin. Iya, umpama nih, terus ya boleh juga Mas Agus nih. Umpama istri belanja, Mas Agus ngasih duit, Mas Agus kan kalau ngasih duit istrinya kan banyak. Ngasih duit istri, udah punya daster 19, pengen beli daster kedua, jangan diomelin, tapi diarahin boleh, Mak. Jangan beli daster ini, daster kamu udah banyak, mending beli baju yang lain. Kalau bilangnya Mak, daster mulu dibeli, mubazir, duit boros, ini tentang coba kalau bahasanya Mak, daster kamu kan sudah banyak, mending kamu beli baju yang lain. Saat duit habis, lah kan tugas kita nyari duit, laki. Ustaz kalau boros susah nanti keadaan ekonomi. Lah kan kita punya Tuhan yang maha kaya. Yang lucu Pak, istri minta 100.000, ngomelnya kita sampai ke masjid. Dari rumah mau ke masjid ngomel, ngeliatin gini model begitu, padahal cuma minta 100.000. Temen nongkrong, lu pinjam cepet lu, buat apa? Bensin ini kosong. Mikir nggak kita ngasih? Nggak mikir Pak. Ini namanya meninggalkan yang wajib untuk sesuatu yang tidak sunnah. Ngasih bini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib ngasih teman. Oh ya kok bisa? Padahal rahmat kita ada di dia, bukan ada di teman. Pak, maaf ini bukan saya belain ibu Pak. Rumah bapak bakal bersih kalau 5 juta dikepokin ke mukanya. 10 juta taruh di atas mejanya, tuh kiri kagak bakal ada yang berjamur. Itu rumah kagak bakal ada tipisan-tipisan debu, nggak ada juga. Baju disetrika, licin. Apalagi kasur wangi. Kalau ya maaf ini Nah, kalau perempuan kan kebahagiaannya di situ. Materi nggak bisa ngomong kita. Oh gitu. Intinya kalau mau dapat sakinah harus sabar. Apapun kondisinya, bapak nggak usah sedih Pak. Kalau ternyata ditakdirin punya istri bawel, punya istri suka ngomel, jangan sedih, jangan marah.
bisa jadi bapak mau diangkat sama Allah jadi walinya. Jadi wali Allah kan. Ada ulama gara-gara sabar ngadepin bini diangkat Allah jadi wali. Ini saya sebut namanya Syekh Abdurrahman Bajal Hamad. Istrinya kalau nggak marahin beliau nggak kenyang. Ini Syekh Abdurrahman marah aja kerjaan istrinya. Beliau lari ke gunung, nenangin diri, luasin hati. Gara-gara sabar ngadepin istri, dapat sakinah, bahkan beliau diangkat oleh Allah jadi kekasihnya. Dah, jelas ya? Berarti tadi benar kan? Sabar. Atau kalau mungkin sabar ada batasnya. Sabar? Mungkin sabar ada batasnya. Tadi udah ditanya sama Pak Heri. Pak, yang misalnya Pak ya, punya istri diganggu laki lain bagaimana? Yo, enggak ini pembahasannya. Lah kalau itu lain bapak. Ya, masih sabar enggak sabarnya. Kalau dalam bab itu maka nggak boleh sabar bapak. Lah, ini kita lagi bahas antara suami dan istri. Lah kalau istri bapak digangguin orang ya pukul pak yang gangguin, nggak bisa sabar. Mungkin istri bapak masih muda. Digangguin orang jadi ya. Baik, jelas ya. Bapak Ibu kalau sampai detik ini masih sering nggak tenang, nggak tentrem, nggak nyaman, nggak damai di rumah, sudah bisa dipastikan ada beberapa momen kurang sabar ngadepin perempuan yang ada di rumah. Istri ke, mertua, ibu, pokoknya perempuan yang ada di rumah. Bahkan sampai ada akun TikTok itu nulis kalau bisa habis nikah jangan serumah sama orang tua atau mertua, di sana banyak masalah. Akun tuh ngomong begitu. Yang komen juga pada mendukung semua kan? Begini, karena nggak pakai ini dia. Mau lari sejauh apa kita? Mau menjauhin orang tua kan nggak mungkin. Paling rewelnya mertua orang tua di rumah tangga nggak serewel kita waktu kecil diurusin sama mereka. Kita waktu kecil ngerengek bagaimana ke orang tua? Banyak toh. Ngelawan bagaimana ke orang tua? Banyak. Ini ketimbang orang tua ngomong dikit aja ngadu. Tinggal sama orang tua, ngurusin orang tua nggak mau. Ada kejadian, saya nggak sebutlah daerahnya. Ini orang kaya, anaknya sukses-sukses, orang tuanya dibeli rumah bagus di komplek perumahan elit, tinggal sama pembantu. Pembantu ke sana seminggu sekali. Saya lagi ngajar di rumah murid saya di wilayah itu. Tiba-tiba ada yang teriak, Pak, tolong, kita kan keluar rumah dulu. Ternyata yang teriak pembantunya nemuin majikan yang meninggal di rumah. Karena nggak diurus sama anak. Itu kan berarti anaknya nggak sabar nih ngurusin emaknya. Padahal dia dulu diurusin sama emaknya. Kok bisa nggak mau ngurusin orang tuanya? Kita telepon, anaknya kita telepon dengan santai itu orang kaya ngomong, Ustaz, tolong urusin ibu saya berapapun biayanya saya bayar. Kalau di depan saya masih muda kan ya, pengen saya pukulin. Kok bisa? Kalau anak ngomong sama saya, Ustaz, saya berangkat. Ini berapapun biayanya nanti saya bayarkan. Tidak bisa hal itu pakai uang. Berarti tidak sabar. Bahkan di Mesir ada kejadian, syekh-syekh itu udah pada mulai ceramah di khutbah Jumat tentang itu. Kenapa? Ada fenomena di Mesir itu, anak bawa orang tuanya ke panti asuhan. Ternyata di Indonesia juga nggak dapat sakinahnya, mustahil. Karena tidak sabar ngadepin perempuan yang ada di rumah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perlu kiranya supaya dapat sakinah wajib sabar. Oke, habis sakinah apa tadi? Mawaddah. Oh, ini ada. Ada?
baru satu bulan ini. Ya. Jadi keterangan itu kasusnya banyak sekarang. Bahkan ada orang seperti yang kamu tinggal sama anak. Ya. Itu gimana? Ya karena udah jadi identitas resmi, Pak. Kalau orang tua tinggal sama anak, orang tua tekanan banding, anak marah-marah. Sudah dari hal lumrah, makanya orang tua lebih mengalah akhirnya, nggak mau tinggal sama anak. Di satu sisi anaknya pengen dia tinggal sama ibunya. Di satu sisi ibunya nggak mau tinggal bareng menantunya gitu. Banyak kejadian sekarang. Teman saya aja berantem, bener. Kalau babnya orang tua yang bagus, orang tua yang tidak mau merepotkan anak, maka babnya itu bagus. Ya, tapi kan dilihat orang tadi kayak nggak diurus jadinya. Nah, insya Allah enggak. Kalau orang tuanya bagus, orang tua itu akan tetap terlihat dan terurus. Yang repot, orang tuanya nggak mau tinggal sama anaknya karena menantunya itu yang repot. Salahnya kejadian. Kalau kayak begitu, ya itu jangan sampai orang tua nggak mau tinggal karena menantu. Baik, kita lanjut. Terus ada contoh, seorang istri itu kan tugas ibu, tugas istri apa bu? Ngurus suami, ngurus anak, kemudian ngurus rumah. Ini berarti ibu menjalankan syariat secara sempurna. Kalau ada perempuan yang mikir masih pengen ngurusin suami, anak, rumah, belakangan lagi ramai perempuan merasa kalau ngurus anak, ngurus rumah dia bukan istri tapi pembantu. Padahal tidak begitu. Baik, untuk dapat mawaddah, kasih, sayang dan cinta seimbang. Al-ba'ah yang kedua itu artinya romantis. Kalau mau dapat kasih sayang atau cinta yang seimbang, suami harus, bahasa enak saya ya, romantis. Tapi ntar bapak carilah bahasa lain. Apa romantis? Pertanyaannya bukan kasih bunga. Kadang ada laki yang malu ngasih bunga ke istrinya. Romantis itu artinya menampakkan kasih sayang bagaimanapun caranya. Ada orang yang bisa pakai kata-kata, ada Ini bahasanya perhatian. Bisa perhatian ke istri. Ngomongin. Ada laki yang untuk ngomong aku sayang kamu ke istrinya berat, ada nggak? Ada, tapi bentuk romantisnya ke istri ngasih jajannya banyak. Ada laki-laki yang untuk ngasih jajan nggak bisa ke istri yang banyak, tapi kalau ngomong I love you tiap hari juga dia mampu. Macam-macam lah ya, macam-macam. Ada suami yang romantis ke istri, kalau mau berangkat kerja dia nggak bisa tenang kalau belum cium kening istrinya. Teman saya loh, ada teman saya Mesir itu, dia kalau nggak nyium istrinya dia balik mobil, dibalik tuh mobil. Dia putar balik karena belum cium istrinya. Saya bilang, kenapa dia putar balik? Aneh nggak bakal nyaman di kantor. Karena dia udah kebiasaan romantis nyium kening istri. Ada suami yang kalau mau tidur itu nggak bisa nggak sentuhan tangannya sama istri. Ada suami yang kalau mau makan makanan restoran terenak nggak bisa dia cuma bisa makan kalau masakan istri. Kalau begini modelnya sudah pasti dapat mawaddah. Tapi masih ada nggak yang kayak gitu? Masih ada nggak yang kayak gitu sekarang? Banyak. Soalnya kita sulit jawabnya sih. Nanti saya bongkar masalahnya. Kenapa banyak orang yang susah romantis? Karena rokok makan gratis. Ini saya kasih tahu nih. Setiap pasangan suami istri itu iblis mengutus pasukannya untuk bikin mata ini melihat pasangan tidak enak.
melihat pasangan tuh hilang nafsunya, hilang syahwatnya, hilang keinginan untuk menyentuh, hilang keinginan untuk romantis. Itu dihitung 5 tahun pertama. 5 tahun pertamanya dikirimnya prajurit. Zaman sekarang Pak, dibisikin sama prajuritnya setan aja banyak yang kalah kan? Sebelum 5 tahun udah cerai, sebelum 5 tahun udah selingkuh, sebelum 5 tahun udah berantem mulu. Ini si prajurit iblis ini tugasnya bikin mata laki-laki atau istri, suami istri ini ngelihat pasangannya udah nggak enak. Orang Betawi bilang empet, enek, apalagi Pak, gedek, jijik banget. Ini 5 tahun pertama pernikahan baru diutus prajuritnya Pak. 10 tahun pernikahan diutus apa di atas prajurit? Panglima. 15 tahun komandan peleton. 20 tahun bos besarnya Pak. Ya berarti bos besarnya iblis juga tidak. Ini kalau kita bisa melawan ini, nggak ngaruh ini. Istri akan terlihat cantik aja. Nafsu ke istri itu tiap hari bukan ngurang malah nambah. Nggak jauh aja dari istri sedikit rindu Pak. Saya pernah nanya sama saya punya guru, Syekh, gimana caranya nih kita ngelawan ini nih? Ngelawan bisikan-bisikan si prajurit panglima, komandan peleton sama bosnya ini gimana? Ternyata ada satu doa. Kalau bingung pakai bahasa Arab, saya tulis pakai bahasa Indonesia. Doanya, ya Allah, berikan mata saya nur, cahaya setiap kali melihat istri saya. Berikan mata saya nur atau cahaya setiap kali melihat istri saya. Istri juga gitu, ya Allah, berikan mata saya nur setiap kali saya melihat suami. Saya berani jamin kelar ya Pak. Saya ngamalin doa itu udah 11 tahun. Hah? Bahasa Arab, Allahumma nawwir aini bi nazratiha. Saya Indonesia aja dah. Saya udah kasihan gampang minta yang susah. Saya udah ngamalin doa ini 11 tahun. Semoga cerita ini tidak jadi bapak mikir kemana-mana ke saya ya. Saya punya murid ngaji di salah satu masjid. Beliau orang kaya yang tinggal di komplek elit lah. Rumah dia di komplek itu ada 3 gede-gede. Suami istri ini hadir majelis saya terus istiqomah. Saya nggak tahu kalau beliau punya anak perempuan 2. Satu waktu saya ingat banget Selasa malam diundang sama beliau makan malam. Judulnya apa? Makan malam. Di pikiran saya apa? Ya makan. Nggak ada yang lain toh. Ketika datang ke rumahnya, ternyata di ruang tamu ada 2 perempuan duduk, masih muda, sangat muda. Kayaknya itu saat itu umur 19-20 di KKD. Masih muda sekali. Makanlah kita, barulah saya tahu perempuan yang duduk itu anak beliau 2 perempuan. Ketika makan, kelar makan, ibunya sambil agak pucat mukanya ngomong ke saya begini, Pak Ustadz, saya sama suami sudah merenung cukup lama dan kita berdua ridho. Ustadz pilih salah satu dari anak saya. Ini beneran. Salah satu dari anak saya ridho jika dia jadi istri kedua Ustadz. Rumah yang saya punya 3, Ustadz tinggal pilih mau tinggal di mana. Pertanyaannya, saya kan laki-laki Pak. Dikasih kayak kucing dikasih ikan, harusnya nolak nggak? Nolak harusnya. Susah. Wallahi pasti susah nolak itu. Itu anak cakep, orang kaya, adabnya juga bagus. Ketika adabnya bagus, saya gimana? Tapi masya Allah, kayaknya sih juga nggak tahu. Kayaknya gara-gara doa yang saya baca Pak, istri saya terbayang saat itu
itu dua perempuan jelek di mata saya, istri saya sedih. Tidak ada sedikit pun tertarik untuk mengiyakan. Umur saya masih muda. Sekarang saat itu umur saya mungkin masih 28 kan Pak. Sekarang umur saya 36 masih seger juga kan. Untuk punya 23 mah oke ini. Masih mantap ini. Tapi kok bisa masih bertahan dengan yang satu? Ya bisa jadi ini yang ngegodain saya, mata saya ini nggak bisa nembus karena 11 tahun doa tadi saya baca. Melihat istri Allah ini bukan basa-basi, ngomong tanya lah istri saya nanti kalau nanti saya. Saya kalau pulang ke rumah ngelihat istri itu, nanti itu pakai itu perhatian. Cakep aja ngelihat istri. Tiap pulang saya ada tugas keluar kota, tidak bisa tidak video call. Di mana ada waktu kosong saya bilang sama istri, lu harus angkat telepon gua. Karena lain. Bukan karena saya nggak bagus sebagai laki-laki, bisa jadi karena doa yang dibaca. Nah, jadi ngelihat istri enak, ngelihat suami enak. Nah kalau bapak ibu, Ustaz itu gimana rumah tangga udah 20 tahun 30 tahun ini, mau baca doa bagaimana? Pilih saya keriput juga, mau mana? Suami saya udah ini juga nggak ada masalah. Jangan itu. Tetap kalau Allah sudah letakkan nur di mata, keindahan itu tidak akan lapuk oleh unsur fisik. Mau keriput kek, mau hongkong kek, mau gimana pun tidak ngaruh. Tetap aja dengan pasangan jadi indah. Makanya bahasanya cinta seimbang. Suami ke istri, istri ke suami, seimbang. Dapat tuh bapak mawar. Apa rumus yang kedua? Kalau mau romantis doanya tadi, ya Allah berikan saya nur untuk melihat istri saya. Jelas ya? Tapi ibu kudu siap-siap. Maaf ini bukan saya bicara vulgar ya, fikih ini. Kalau suami ibu yang hadir pagi ini dibaca itu tiba-tiba minta mulu, sabar. Ini saya kasih bocoran nih. Tiba-tiba melihat ibu bawaannya pengen nyosor, ini maaf bukan belak-belakan. Sabar. Laden ini juga. Berarti bagus. Enggak tertarik sampai mau perempuan secakap Amanda Manopo juga kecil. Jelas ya? Kalau sudah ada mawaddah. Yang terakhir rahmah. Rahmat tadi kan rezeki, kemudian badan sehat, kemudian anak sehat, suami sehat. Apa rumusnya supaya dapat rahmah di rumah tangga? Rumusnya sederhana. Suami fokus urusan bumi, bini fokus bantu suami urusan langit. Suami kerja, istri di rumah doa. Suami cari uang, istri sholat duha. Suami pulang malam kecapean, istri bangun malam sholat. Mustahil rumah tangga itu seret rezeki. Yang repot ilmu nggak ada, skill nggak punya, malas lagi, miskin lagi, kerja ogah. Bininya sholat juga nggak pengen kaya. Gimana ceritanya? Gimana caranya? Suami fokus urusan bumi, kerja, ikhtiar. Istri bantu urusan langit. Saya bangun pesantren di Padang, Pariaman. Di Padang itu donatur pesantren saya ada beberapa pengusaha kaya banget di Padang, satu pengusaha kaya banget juga Batam, pengusaha emas. Satu orang yang di Batam bangun satu masjid, harga masjidnya 2 miliar sekian. Satu orang Cipadu beli tanah, beli lahan, bangun kelas, sama bangun kamar buat guru, rumah buat guru. Satu orang sekian miliar lebih. Kita kan penasaran kok bisa nih orang kaya
banget. Ternyata keduanya sama. Bininya urusan langit bukan kaleng-kaleng. Dua-duanya. Saya sudah ketemu kemarin di Padang, saya kumpul sama beliau-beliau itu, ngelihat bagaimana istrinya. Kita lagi pagi-pagi dan saya nginep di rumah beliau, Pak. Rumahnya 1000 meter persegi itu. Rumah doang 1000 meter berapa? Bukan gede lah ya. 1000 meter persegi itu rumah doang, ada kolam renang, rumahnya gede, sawah. Kita ngopi di sini, ngopi pagi habis itu sarapan. Pas masuk waktu duha di rumahnya itu ada musola. Ini bininya berdua, cukup musola salat duha. Bilang cantik ini. Hah? Bininya bukan bininya dua, bini berdua. Dua orang ini sahabatan sama pengusaha Cipadu. Pada sholat duha urusan langitnya mantap. Jadi kalau mau ini istri bantu urusan langit sekuat tenaga. Suami kerja, doa istri, ya Allah, suami saya berangkat atas mata saya sehat, tolong kembalikan dia juga dalam keadaan sehat. Lah ini bini laki baru kerja, pas pulang ditanya apa? Dapat berapa uang hari ini? Kasih air dulu kayak apa? Kasih anduk anget kayak itu apa? Ya. Kemudian sehat, diatur sama, ya kayak disinilah pagi-pagi olah ada berdua suami sama istri. Anak mau sehat, mau soleh, mau pintar, akhlak segala macam, harus orang tua mampu memberikan contoh yang baik. Pak Bu, anak umur 1 sampai 7 dia merekam apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, terutama kelakuan orang tuanya. Orang tuanya berantem mulu, yang direkam apa? Berantemnya itu anak pasti nakal. Tapi kalau yang dia rekam orang tuanya ngaji mulu, orang tuanya sholawat mulu, orang tuanya sholat mulu, bicaranya harus tuh anak jadi berakhlak. Umur 7 sampai 14 orang tua sudah wajib yang namanya melarang dan memerintah anak. Kasih tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Larang kalau enggak boleh, perintah kalau dia wajib. Umur 14 sampai 21 orang tua harus pendampingan kuat. Tahu pendampingannya? Mendampingi anak betul-betul di usia ini. Pendampingannya harus mantap, apalagi kalau anak perempuan. Contoh, kita punya anak usia segini nih perempuan, tuh anak mau nongkrong, anterin Pak. Ayah, aku mau jalan sama teman aku kemana? Ke Gandaria City, ngapain nonton bioskop? Ayah anter. Ayah, aku mau ke PIM, ayah anter. Ayah, aku mau ada reuni sama teman, ayah temenin. Itu namanya pendampingan. 21 sampai 28 orang tua wajib jadi teman buat anak, supaya anak curhatnya nggak ke temannya, tapi curhatnya ke orang tuanya. Ini bakal dapat rahmat kita. 28 sampai 35 orang tua memberikan nasihat kalau ditanya. Jangan ikut campur. Belum ditanya udah ikut campur. Ke rumah, main ke rumah tangga anak kita udah kawin. Main ke rumahnya, kamar mandinya kotor, diem aja Bu, jangan ngomel. Piring belum dicuci sama istrinya, jangan ngomel. Istrinya malas masak, kagak masak, beli GrabFood mulu, jangan komen. Sebelum ditanya, ini bakal dapat rahmat kita. Lah kan zaman sekarang nggak begitu ya. Main ke rumah mantu, kamar mandi ada lumut, ngoceh nggak? Nggak ngoceh. Ini bagaimana? Rumah tangga dia jangan diocehin, rahmatnya hilang. Punya mantu kebetulan nggak kaya, si anak dia perempuan, anak orang kaya, mantunya cuma bisa nyewa kontrakan sepetak, dikunjungi sama orang tua perempuan. Jangan nangis di tempat, nangis ntar di rumah.
Saya sholat pernah ada murid saya bercerai gara-gara itu. Dia dapat istri dari orang kaya, cuman bisa kontrak. Ibunya si istri, mertuanya dia nangis-nangis di situ depan si laki, gimana gak hancur mentalnya itu? Hilang rahmatnya jadinya. Nah, umur 35 ke atas doailah. Kalau masih hidup kita doain anak kita umur 35 ke atas. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngepas banget. Kalau mau sakinah berarti kudu sabar. Kalau mau mawadah kudu saling mengisi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Romantis sama istri. Ntar malam Bapak tidur jangan pisah kamar sama bini. Bini di kamar, suami ruang tamu, kan gak lucu. Ya toh. Ya saya paham lah, udah 20 tahun nikah kan malas sekasur ya. Tapi jangan. Kalau bisa tetap satu kasur yang sama. Kemudian kalau rahmah ya babnya tadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam tidak terasa sudah masuk syuruk berarti ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya? Dulu ini keberkatan tapi sambungannya yang pernah saya dengar. Ini saya pernah baca itu kutipan dari Mbah Maimunudin. Kalau berdoa itu jangan banyak-banyak. Ternyata yang pertama itu semua dia suruh. Nah, jadi artinya sambungannya ke sini semua. Itu empat itu dia bilang. Allahumma maimunudin. Jangan banyak-banyak berdoa. Itu aja. Jadi kita Nyaman, tenang, damai, lama tentrem. Ya betul. Sebetulnya kalau sudah di sini sudah selesai Pak kesini. Iya. Jadi baru pahamnya saya bilang ini misalnya. Ya. Nah, maka tadi saya butuh papan tulis. Saya pikir masa empat banyak yang lain di dunia. Maka sambungannya di sini. Baru nyambung saya sekarang. Itu saya tak lama tahu sekali saya dengar dari dia. Ya. Gimana Ustaz Hamdi? Paten? Kalau mau nanya terus saya tanya. Telepon aja. Iya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang bertanya. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan kajian kita subuh kali ini. Semoga rumah tangga siapapun dan dimanapun Allah anugerahi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma astaudi'ana bima 'allamtana wa farridhu ilaina inda hajatina ilaihi. Ya Allah, kami titipkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami subuh ini ya Allah. Kembalikanlah ilmu itu di saat kami membutuhkannya ya Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan katsiran fihi bil afiyah. Allahumma ja'alna min ibadika salihin waj'alna min ibadika syakirin waj'alna min ibadika sabirin. Allahumma rizqna ziyarata baitikal haram Makkah wal Madinah ya arhamar rahimin. Allahumma yassir alaina umurana umur dunya wal akhirah wa hassil maqasidana wa qdi hawaijana ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang salah atau kurang tepat. Assalamualaikum.